Sahabat Qurani Marum yang terkasih, renungan kita pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 akan disampaikan oleh Frater Rizky. Halo sahabat Qurani Marum yang terkasih, senang dan bahagia bisa berjumpa lagi pada hari ini bersama Anda. Semoga Anda semua senantiasa berada dalam naungan kasih Tuhan dan tetap bersukacita. Pada kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari kalender liturgi Gereja Katolik hari biasa Pekan Paskah ke-7, Sabtu 30 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 28 ayat 16 sampai 20, dilanjutkan ayat 30 sampai 31, dan bacaan Injilnya dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama yakni Kisah Para Rasul, kita menemukan bahwa buku ini ditutup dengan cerita Paulus di Roma yang selama 2 tahun mengajar tentang Yesus Kristus dan memberitakan kerajaan Allah. Rasul Paulus menceritakan juga bahwa dia ditahan dan dipenjarakan karena membela imannya. Paulus mengalami banyak penderitaan. Di akhir hidupnya, dia tinggal dalam tahanan di Roma. Walaupun demikian, dia tetap mewartakan Injil. Tidak ada yang dapat menghalanginya untuk bersaksi, baik penindasan, sakit penyakit, penganiayaan, ataupun dipenjarakan. Dia yakin Yesus selalu menyertainya sampai ia mau dipenggal kepalanya. Dalam bacaan Injil, penginjil Yohanes menuliskan suratnya dalam Injilnya bahwa dia adalah murid yang dikasihi Yesus. Walau demikian, dia tidak menonjolkan dirinya. Kalau kita memperhatikan seluruh isi Injil Yohanes, kita akan menemukan sebanyak 5 kali Yohanes menuliskan dirinya secara anonim. Dalam Yohanes bab 13 ayat 23, bab 19 ayat 26, bab 20 ayat 2 sampai 8,
bab 21 ayat 7, dan yang terakhir adalah bab 21 ayat 20. Yohanes menulis dan mengakhiri Injilnya dengan ajakan agar setiap orang yang membaca Injilnya menanggapinya dengan iman, percaya bahwa apa yang disampaikannya adalah benar dan menjamin kebenarannya. Menjadi murid Yesus, Yesus berkata, "Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Saudara-saudari terkasih, predikat murid selalu melekat pada pribadi orang yang belajar dan meniru dari sang gurunya. Murid memberi kesaksian kepada publik secara lisan maupun dengan tulisan. Hal ihwal sang guru seperti kesaksian penginjil Santo Yohanes ini. Kedudukan seorang murid selalu berada di bawah pengawasan sang guru. Oleh karena selalu berada di bawah pengawasan sang guru, oleh karena itu murid tidak melebihi gurunya. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai murid telah dan selalu belajar dari Sang Guru Agung Yesus Kristus. Kita menjadi murid Yesus merupakan anugerah yang sangat bernilai. Bernilai karena apa? Bernilai karena kita memiliki kesempatan istimewa untuk berada dekat Yesus Sang Penyelamat. Namun, kedekatan menuntut sikap pemberian diri seutuhnya kepada Yesus. Jadi kedekatan kita kepada Yesus itu menuntut sebuah pemberian diri yang total. Pemberian diri dalam bentuk ketaatan total terhadap setiap pengajaran yang berasal dari Yesus sendiri. Maka menjadi murid Yesus tidak hanya mendengarkan sabda Tuhan, tetapi mewujudkannya dalam praksis hidup kita, sehingga cinta kasih, setia kawan, pengorbanan senantiasa nampak dalam hidup kita hari demi hari. Saudara dan saudari yang terkasih, di hari terakhir novena Roh Kudus ini, mari kita memohon agar Roh Kudus menolong kita menjadi pewarta cinta kasih. Tuhan menyertai kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.